Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syarul Hakim dari Pemalang, Jawa Tengah. Di sini saya menjalankan internship di Udakodim Batch 10. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membagikan atau men-share mengenai materi Flutter, yaitu dengan judul Building Secure Authentication and User Management with Flutter and Firebase. Oke, baik. Mungkin sebelum itu eh, saya langsung mulaikan aja ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk materi yang akan kita untuk saya sampaikan pada hari ini, yaitu kita akan membuat login register menggunakan Firebase. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, dan di sini saya juga sudah memiliki template ya, yang mana template itu saya ambil dari Coding Talk yang lalu. Oke, baik, mungkin langsung saja saya mulaikan untuk kegiatannya pada hari ini. Jadi yang pertama, mungkin dari teman-teman masih belum mengetahui apa itu Firebase. Jadi Firebase ini merupakan database dari Google ya teman-teman, singkatnya. Jadi untuk Firebase ini tuh untuk menyimpan data kita, karena di aplikasi ini biasanya kita itu memerlukan database ya untuk data yang kita ambil ini supaya sifatnya dinamik atau bisa diubah-ubah. Nah, karena mungkin pada aplikasi itu sendiri kita perlu adanya konsum API. Nah, untuk konsum API biasanya kita memerlukan deployment. Nah, misal kita menggunakan SQL, kita itu perlu deployment ataupun kita perlu nge-hosting. Nah, namun jika kita menggunakan Firebase, ini sudah di-hosting oleh Google dan itu secara gratis, sehingga kita bisa menyimpan data di Firebase untuk aplikasi kita. Oke, dan kenapa kita harus menggunakan Firebase? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena Firebase ini juga itu gratis ya. Jadi kita pengaksesannya ini apabila kita membuat aplikasi itu kita nggak usah perlu deploy database-nya. Jadi kita tinggal ngambil aja dari Firebase-nya ini, kita sudah bisa menggunakan Firebase itu. Oke, berikutnya mungkin di sini ada beberapa package yang harus kita gunakan. Salah satunya yaitu ada Firebase Core, Firebase Out, sama Cloud Firestore. Nah, untuk Firebase Out itu fungsinya nanti adalah untuk kita melakukan autentikasi berupa untuk loginnya menggunakan Firebase. Nah, jadi kita menggunakan package ini, Firebase Out. Kemudian ada Firebase Core. Jadi Firebase Core ini juga fungsinya untuk menautkan antar aplikasi dengan Firebase-nya. Kemudian ada Cloud Firestore. Cloud Firestore ini fungsinya untuk memanggil Firestore. Jadi Firestore ini adalah tabelnya kalau kita di SQL itu, tabelnya dari database tersebut. Kita menggunakan ini juga. Nah, oke, mungkin kita langsung menuju ke Flutter-nya. Jadi ini adalah template yang waktu lalu sempat dibuat pada saat coding talk yang pertama. Jadi kita perlu ngeran terlebih dahulu ya. Jadi di sini karena kita menggunakan Firebase, biasanya jika kita menggunakan emulator dari Android Simulator atau Android Studio itu biasanya itu error, artinya kayak tidak bisa di render hasil database-nya. Tapi di sini saya menggunakan BlueStack aja. Nah, di sini mungkin saya akan menampilkan bagaimana penggunaan BlueStack pada Flutter supaya bisa kita menggunakan BlueStack pada Flutter. Jadi kita start aja dulu. Terus teman-teman bisa menuju ke folder user teman-teman, di folder C, itu di folder user. Terus usernya namanya, terus kita mencari namanya app data lokal, kemudian Android, SDK, platform tools. Nah, di sini yang kita ambil adalah ADB. Nah, jadi kita memerlukan
mengarahkan melewati command prompt ke arah sini. Sebentar ya, file explorer-nya masih nge-stuck. Nah, ini kita copy aja, lalu kita bisa membuka foldernya. Kita copy sini. Nah, ini sudah berada pada folder yang diharuskan. Terus bagaimana cara menautkannya? Jadi kita perlu menuju ke settingnya terlebih dahulu. Ini, terus sambil menunggu setting, kita di sini bisa ketik adb connect localhost titik 2. Nah, di sini kita menuju ke advance. Nah, kita bisa tulis angka yang di belakangnya 51751. Sepertinya salah, 51751. Oke. Ya, kita coba lagi teman-teman. adb connect localhost 2 517 51. Oh, masih tidak bisa. Ini harusnya bisa, mungkin kita harus restart lagi. Ini terkadang juga sempat error seperti itu, teman-teman. Untuk prosedurnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan adb ini untuk mengkonekkan pada Flutter. Ini nanti supaya terdeteksi di sini dengan nama SM ya. Kita coba lagi. Tindakan MP baru. Oke. Ada masuk ke sini, control post. Kita buka lagi. adb connect localhost. Advance. Nah, kita masukkan 52028. Atau ketika apabila di bagian sini tidak bisa, nah ini sudah connect. Mungkin itu tadi ya teman-teman, misal nanti error, mungkin teman-teman bisa restart emulatornya. Nah, kemudian di sini udah muncul SM ya. Kita minimize aja supaya bisa kelihatan semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ngerun. Nah, sebentar masih nge-stuck laptopnya. Oke, sepertinya sudah. Selalu kita run. Nah, sudah run. Kita tunggu aja. Sembari menunggu kita bisa menambahkan package. Nah, di sini ada cara cepat untuk kita menambahkan package, teman-teman. Jadi di sini kita perlu menambahkan extension dengan nama menggunakan PubSpec Assist. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah menginstal PubSpec Assist ini, teman-teman tidak perlu mengunjungi laman aktif itu. Jadi ketika udah diinstal, cara kita untuk menginstal package-nya yaitu dengan cara kita klik F1 aja. Nah, di sini kita langsung klik PubSpec Assist add atau update dependency. Nah, terus kita kemudian tinggal ketik
package-nya, nama package-nya tanpa versi. Karena Firebase store out. Nah, nanti maka di produk sini akan tertulis tambah Firebase out. Kita menemukan dua package lagi, yaitu Firebase underscore code. Oke, terus yang terakhir ada Cloud Firestore. Ya, store. Kemudian sambil kita cek apakah benar-benar sudah masuk. Jadi di sini, nah sudah masuk package-nya. Nanti kita kembali ke main sambil lihat depan. Nah, ini masih proses ya teman-teman ya. Karena biasanya untuk pertama kali inisial aplikasi ini, dijalankan aplikasi ini agak lumayan lama. Karena di sini saya mengambil dari GitHub saya yang pada waktu lalu. Nah, saya menggunakan ini template-nya. Kita masih menunggu saja. Jadi sembari mengingat desain yang waktu lalu, yaitu di sini kita memiliki splash screen ketika kita nyalakan. Jadi apabila aplikasi start, nanti akan menunggu 3 detik dulu splash screen yang berisikan logo. Kemudian kita menuju ke halaman login. Di sini kita menggunakan getX, tapi kita nanti di sini tidak perlu menggunakan getX, menggunakan biasa aja. Nah, di sini ada error. Biasanya di sini error karena pluginnya. Oke. Di sini kalau ketika terdapat error semacam versi gitu, kita di sini bisa melihat di bagian SDK seperti ini, teman-teman. Biasanya ini terjadi juga. Di sini dia memintanya itu Java 19, Java 24, itu not access. Oke, jadi di sini kita perlu cek Android-nya lagi. Kita coba ini ganti 33 aja, yaitu versi paling terbaru. Untuk Java versinya tetap aja, terus kita coba kembali run lagi. Dan ini insya Allah bisa. Karena untuk sekarang juga kebanyakan menggunakan versi terbaru, sehingga perlu ada penyesuaian versi. Kita masih menunggu debuggingnya. Untuk opsi yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan debugging menggunakan HP secara langsung, menggunakan kabel, jadi menggunakan USB debugging, sehingga ketika teman-teman dari HP-nya sudah menyetujui USB debugging, maka nanti perangkat teman-teman bisa terkoneksi di dalam sini, tinggal dijalankan, maka nanti bisa nge-run Flutter seperti itu. Ini seperti ini, mungkin sembari menunggu kita bisa sembari menunggu bisa menambahkan Firebase-nya terlebih dahulu ya. Itu dua ini bisa, tapi emang ada peringatan karena versi Cloud Firestore-nya menggunakan 450. Jadi kita coba buka Firebase-nya. Di sini saja. Firebase. Ini kita menuju Firebase console. Kita ke go to console. Ya.
Yang pertama kita lakukan di sini, kita akan membuat project baru. Kita bebas mau menamakan project apa, kita namakan aja login mail. Kita continue aja, kita default aja. Kita sembari menunggu, ini masih proses, baru kita menunggu. Oke, jika sudah, maka kita akan menuju ke halaman Firebase-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk settingannya, teman-teman, kita perlu menambahkan aplikasinya, teman-teman. Kemudian kita di sini juga bisa build autentikasi di sini. Jadi di sini kita ingin login menggunakan email dan password. Jadi kita bisa get start terlebih dahulu di sini. Nah, ini sudah terbuka. Terus kita pilih sign in metodenya, kita menggunakan email dan password. Nah, kita enable aja dan kemudian kita save. Nah, ini sudah tertambah di sini, sehingga kita sudah bisa menggunakan login menggunakan email dan password. Oke, seperti itu. Kemudian kita apabila ingin menautkan aplikasi kita pada Flutter kita kepada Firebase, kita tinggal klik Android. Nah, kita registrasikan ID-nya lewat Android app build Gradle. Nah, di sini. Ini mungkin Gradle-nya merah, tapi itu tidak masalah karena memang di Gradle-nya sendiri saya kurang update versi sehingga menyebabkan merah seperti ini. Tapi tidak mengarah dengan jalannya aplikasi. Jadi di sini kita bisa menggunakan ini. Oke. Terus untuk namanya kita bebas, kita namakan login email saja. Terus untuk SH1 ini sebenarnya opsional ya, boleh teman-teman tambah ataupun tidak. Jadi opsional. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan juga mudah juga caranya bagaimana. Jika teman-teman ingin menambahkan, caranya itu seperti ini. Jadi teman-teman kita mengarah ke Android terlebih dahulu, folder Android. Android. Nah, terus kita ketik titik slash Gradle. Slashnya besar sini report. Nah, ini nanti akan muncul SH1. Jadi yang kita ambil nanti adalah berdasarkan package Firebase out. Nah, ini sebenarnya opsional, kalau teman-teman tidak ingin mengisi pun sebenarnya tidak masalah. Jadi kita sambil nunggu konfigurasinya, nanti kita bisa melihat keseluruhan SHA1, SH256. Nah, mungkin sini failure ya. Dan di sini ini kodenya sudah benar. Ini sebenarnya bisa. Mungkin terdapat sesuatu hal yang menyebabkan tidak bisa kena warning. Jadi mungkin kita skip aja dulu karena ini juga opsional, nggak wajib. Tapi caranya kurang lebih seperti itu. Kita bisa register app terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila register, nanti akan muncul download service JSON-nya. Kita download terlebih dahulu. Nah, kita nanti masukkan ke bagian dekat build Gradle sini. Jadi kita masukkan ke bagian app. Nah, ini kita biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini. Terus langkah selanjutnya kita bisa
menambahkan pet-petnya ya. Mungkin dari build creator Android dulu karena yang paling terdekat di sini. Di sini kita perlu menambahkan ini ya teman-teman. Karena yang application sudah ada, kita copy, kita taruh di sini. Terus kita ubah ID-nya menjadi apply. Perlu plugin seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa menambahkan implementasinya. Kita tambahkan ini. Kita menambahkan yang satu ini. Nah, ini sudah. Kemudian yang atasnya, kita bisa mengambil ini pada build creator yang satunya. Kita tambahkan flashback-nya di sini. Ya, ini sudah semua. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita perlu ke main. Tapi ini kita next dulu ke konsol dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menuju ke main terlebih dahulu. Jadi di sini ketika kita ingin menggunakan Firebase, kita di sini perlu menggunakan widget Flutter binding terlebih dahulu karena kita perlu menggunakan Firebase. Kita perlu memanggil Firebase core-nya. Jadi kita perlu menambahkan widget Flutter binding dot and should initialize. Nah, titik koma tidak lupa. Terus kita buat await Firebase inisial Nah, di sini kita belum mengimport ya. Jadi kita bisa mengimport terlebih dahulu di sini. Import. Nah, menunggu. Agak lama. Kita manual saja. Nah, sudah. Karena ini menggunakan await, kita tidak lupa menggunakan asynchron. Async. Jadi supaya bisa dijalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini tidak ada problem. Dua ini tidak ada problem. Nah, ini sudah aman seperti ini. Kemudian kita bisa refresh lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin di sini sambil ngecek tampilannya, di sini kita dapat login dan registernya kita menggunakan satu pintu saja. Mungkin sini lagi ngebug. Oke. Oke, kita restart lagi atau kita itu saja. Oke, ini ada error. Oke, unhandle exception platform. Jadi kita di sini menuju ke loginnya terlebih dahulu. Nah, kita masih belum menggunakan fungsinya. Dan di sini, di sini saya tidak usah pakai ini. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kita pindahkan aja di situ. Ini kita hapus. Terus kemudian untuk loginnya kita di sini perlu membuat fungsi. Jadi di sini kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu. Yang kita deklarasikan apa? Yaitu Firebase out-nya. Kita buat final. Kita buat out.firebase out. Terus kita beri namanya bebas. Habis ini saya akan memberikan Firebase out. Ini besar aja.
sama dengan out Firebase out instance seperti ini. Dan di sini Firebase outnya belum ke import, kita import terlebih dahulu. Dan untuk importnya kita pas out, teman-teman. Jadi supaya kita bisa manggil Firebase-nya sudah seperti ini, kita perlu mendeklarasikan lagi, yaitu dari Firestore-nya. Untuk di saat ini kita akan membuat register dan login dalam satu page. Jadi di sini kita menambahkan Firestore, Firebase, Firestore instance. Kita tinggal import Firestore. Nah, udah. Sini udah. Terus di sini kita perlu membuat model terlebih dahulu. Jadi di sini kita perlu bikin model terlebih dahulu. Kita bikin folder namanya model. Kita bikin user.dat. Ini untuk membuat modelnya. Jadi di sini kita membuat kelas user model. Hebatnya namanya user model seperti ini. Terus kita buat seperti ini. String UID. Nanti kita bisa melihat UID-nya. Terus kita bisa melihat ini. Terus kita buat user model. Kita tidak perlu tambah ke rawa jika tidak ingin kita perlukan required. Jadi kita matikan aja perawanya, langsung kita klik this.uid, this.email. Ini. Jangan lupa titik komanya. Sudah. Kemudian kita kembali ke login view. Oke, kita sudah kembali. Terus kita bisa manggil user modelnya. User model. Kita panggil aja. Model. Terus kita buat fungsi ya. Kita bisa beri nama fungsinya user from Firebase. Kita ambil dari out user tadi, user ini. Kemudian kita buat kondisi jika usernya sama dengan 0, kita kembalikan 0. Kita kembali sudah, kita kembalikan 0. Terus kita kembalikan lagi ke user model. Nah, di sini sesuai yang kita inginkan. Di sini kita perlu import ya. Nah, sudah import. Kemudian berikutnya di sini kita akan nge-string ya. Kita harus nge-string datanya supaya bisa kita tahu data autentikasinya kita menggunakan apa. Kita lewat penghubungnya user model. Kita buat user model seperti ini. Terus kita bikin user. Kita akan mengambil usernya. Kita kembalikan lagi ke Firebase outstance seperti ini teman-teman. Nah, sudah. Terus kita membuat fungsi untuk sync in. Nah, fungsinya seperti ini. User model ini. Terus kita sync in with email and password. Begini. Ini kita dimatikan saja.
kontak, konteks. Lalu sini kita beri asinkron, oke, sudah. Terus kita bikin kondisi lagi jika usernya sama dengan nol. Kita kasih null tag juga di usernya. Kita menandakan usernya kosong. Oke, kita bisa arahkan ke dot of contact context, lalu push replacement material background contact, kita arahkan home view ini. Lalu kita beri titik koma seperti ini. Enggak. Lalu kemudian di sini ada error apakah ini? Oh, ini tidak support, berarti kita matikan saja terlebih dahulu sementara. Oke. Jadi kemudian kita bikin try catch terlebih dahulu supaya kita bisa ngecek errornya. Jadi di sini kita bisa belikan file. Kita sekarang dulu file result sama dengan away firebase out ini, terus sign in email and password. Di sini kita perlu membuat controller. Kita bikin text editing controller terlebih dahulu. Jadi kita bikin terlebih dahulu. Ini ternyata sudah ada email controller dan password controller. Email controller, jangan lupa beri text, kemudian passwordnya password controller text. Ini jika sudah, kita kasih titik koma. Kita bikin errornya dulu. Print error string. Ini kita kembalikan nol. Sepertinya aja. Nol. Terus kita perlu ketika kita sudah berhasil login dengan password, kita mau menuju kemana, kita bisa membuat rutenya menggunakan navigator. Terus kontak material background konteks, kasih titik koma dulu, kita kasih ini home view. Oke, seperti ini sudah. Nah, ini untuk loginnya seperti ini. Nah, sudah. Terus kemudian kita sambil cek lagi, sudah ada email controller. Kemudian bagian password, pastikan ini sudah ada controllernya juga. Password controller. Terus kita menuju ke bagian, nah ini kita menuju ke bagian tombolnya, yang mana tombol ini adalah tombol yang bagian ini.
Oke, tombolan bagian ini register, benar ini. Kita bisa langsung panggil fungsinya. Jadi fungsinya tadi itu adalah sim minimal password di konteks, nah titik koma. Dan ini sudah bisa kita gunakan. Seperti ini. Mungkin kita hapus dulu, putaran ulang. Seperti ini. Sambil menunggu. Sambil menunggu. Jadi sepertinya apabila masih belum bisa, kita perlu Flutter clean terlebih dahulu ya. Karena biasanya memang seperti itu, apabila tiba-tiba tidak bisa, kalau kita sudah menentukan ini pada seharusnya sudah bisa connect pada sini. Dan di sini kita sudah menaikkan. Ini seperti biasa, karena Cloud Firestore versi 45 dulu. Tidak masalah, kita tunggu saja. Kemudian sambil menunggu, kita buka Firebase-nya lagi. Ketika kita ingin membuat Firestore, kita bisa klik Firestore-nya. Nah, kita create database. Di sini kita start in production mode, dan jangan lupa nanti kita beri itu true. Nah, kita di sini menggunakan Asia Southeast saja, Singapura. Ini sudah. Kita menunggu. Nah, sudah. Ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman perlu menunjukkan OS terlebih dahulu. Karena di sini kemungkinan kebanyakan kesalahan dari teman-teman karena tidak bisa menggunakan Firestore adalah filenya ini belum diganti terus. Nah, ini sehingga tidak terizinkan. Nah, apabila kita sudah menjadi true dan sudah publish, nah maka Firestore sudah bisa digunakan. Lalu kita kembali ke codingan teman-teman. Dan jangan lupa untuk ngecek apakah berhasil atau tidak, kita perlu menambahkan user terlebih dahulu. Kita bikin admin@gmail.com. Kita anggap aja beri password admin.3. Sudah. Jadi kita sambil ngecek apakah ini sudah bisa, kita sesuaikan admin@gmail.com. Terus kita tambahkan sesuaikan. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ini adalah loginnya jika berhasil login as gmail.com with empty recharge token. Oke, terus kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah kita akan membuat sync-out. Nah, di sini untuk fungsi logoutnya kita jadikan satu page aja, artinya kita di kontrol pada satu halaman. Jadi kita nanti tinggal menggunakan fungsi void callback dari sini. Jadi kemudian kita di sini perlu membuat fungsi sync-out ya teman-teman. Sync-out. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu membuat usernya terlebih dahulu supaya bisa kita tahu apakah
ini sudah benar-benar masuk atau belum. Kita refresh dulu. Dan pada main, kita matikan terlebih dahulu filter delay-nya supaya tidak terlalu mengganggu. Dan kita menuju ke home. Nah, ini kita ganti menjadi STF aja. STF home view. Jadi kita di sini tidak menggunakan get text. Kita hapus ini. Nah, sudah. Terus untuk kita agar bisa melihat usernya adalah kita deklarasikan final. Kita sebut aja user. User adalah ambil dari Firebase. Firebase-nya Firebase out. Instance current user. Kita kasih ini. Nah, kita jangan lupa import terlebih dahulu. Nah, ini tipe. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, kita di sini mungkin beli kolom aja kali ya. Kita taruh center di kolom. Kita bikin kolom. Ini kita bikin kolom. Sini. Kenapa? Oh, kanannya ada fonts. Ini harusnya patiin aja. Oke, kita bikin tag dan saja. Ini. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja, yaitu user.email. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ID-nya untuk memastikan apakah benar UID. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita bisa coba login lagi admin@gmail.com. Admin satu. Nah, sudah di sini. Dan kalau pakai kolom, kita nggak usah pakai center. Jadi kita bisa pakai main akses dan akses. Terus cross. Center lagi. Seperti ini. Saat ini tiga. Oke, di sini. Ini. Terus kita kemudian perlu membuat fungsi logout. Jadi di sini kita perlu membuat logoutnya terlebih dahulu. Jadi apabila kita ingin logout, kita perlu membuat fungsi logout menggunakan filter void. Kita namakan out. Lupa asing. Kemudian kita await Firebase out. Nah, kita bisa versi out seperti ini. Ini kurang H. Nah, sudah. Ini titik koma. Kemudian arahkan kemana? Kita bisa mengarahkan indikator kontak material background material background konteks, arahkan ke login ini. Nah, dia ke double. Oke, ini kurang satu. Filter konteks. Oh iya, ininya kurang
seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita perlu menuju ke home. Nah, di sini kita bikin deklarasi final void callback. Kita beri nama sing out. Ini terus kita view ini yang pakai koma. Terus kita beri this dot sing out ini. Nah, jadi di sini kita membuat deklarasi lagi buat fungsi sing out. Kita buat set state. Kita ambil dari widget dot sing out. Nah, kita bisa manggil sing out yang ada di sini yang merupakan dari home. Jadi kita akan diminta di home. Di sini ada beberapa. Nah, di sini kita sudah memiliki void sing out ya. Jadi kita tinggal masukkan saja di dalam home view. Yang ada home view-nya kita masukkan sing out. Ini yang ini juga sing out. Nah, seperti ini. Terus ini karena kita menggunakan getX tadi, kita hapus aja ini karena nggak terlalu terpakai. Jadi kita hapus aja nggak masalah. Kan di situ juga minta fungsi. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di bagian home di text logout-nya, nah di sini kita bisa on press langsung panggil sing out. Nah seperti ini. Oke, kita bisa coba lagi admin@gmail.com. Admin 3. Nah sudah masuk, ada. Kemudian kita logout. Oh iya, logoutnya kita belum memberikan arah, sehingga di sini logoutnya pasti sudah, cuman kita masih belum memberikan rute. Nah, kita besarkan supaya bisa terlihat di bloknya. Nah, sambil cek, kita tekan ini. Oh ternyata tidak ada action apa-apa. Mungkin belum karena reload. Kita coba reload lagi. Ini ada sing out home view. Oh ya, kita benar. Kita coba refresh lagi. Admin.gmail.com. Admin 3. Sambil kita cek apakah sudah diberi rute ketika kita pencet sing out. Oh, sudah. Jika kita pencet sing out, maka kita akan kembali ke halaman login. Berhasil. Ini masih belum bisa. Oke. Mungkin cek sing out, set callback sing out ini sudah benar. View. Oke, kita sudah menggunakan void callback di sing out. Kita tambahkan lagi sing out. Oh ya, ininya kita kurang ini ya, karena kan fungsi, jadi kita perlu menambahkan ini. Kita reload lagi, admin@gmail.com. Admin 3. Oke, dan sudah berhasil. Nah, di sini udah ada tulisannya kalau kita sudah logout. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan registrasi, kemudian akun kita itu masuk di tabel seperti ini. Oke, jadi kemudian kita perlu membuat fungsi lagi pada login. Jadi kita di sini menggunakan satu fungsi jika register kita menggunakan ini, kita belum punya akun. Jadi yang pertama kita bikin lagi fungsinya, yaitu menggunakan filter lagi.
itu void, kita create user with email and password kontak tadi, terus kita double passing kurung. Dan di sini kita tambahkan lagi await Firestore, karena tadi kita mendeklarasikan Firestore-nya Firestore dot collection. Nah, collection itu apa? Collection itu nama tabelnya di sini, teman-teman. Jadi misalnya katakanlah kita punya user kayak gini. Nah, kita arahnya nanti di sini. Misalnya ini ada email. Emailnya namanya tadi admin@gmail.com. Ini. Terus ID-nya. ID user ID maksudnya. User ID. Misalnya ini kita pakai ini. Ini cuma contoh saja. Nah, jadi maksud collection-nya adalah bagian ini. Jadi kita bisa masukkan collection patch-nya atas nama lalu users. Jadi ini dihapus dulu, nggak apa-apa. Ini kita hapus terlebih dahulu aja. Delete collection users. Nah, di sini apabila sudah terhapus di sini, kita tambahkan melalui Flutter pun bisa secara otomatis menambahkan sendiri tanpa kita perlu membuat tabelnya lagi secara manual. Kita bikin sebelum itu kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu. Jadi ini nanti saja. Saya lupa buat membuat deklarasinya. Result await Firebase or Firebase out dulu karena kita perlu menambahkan menggunakan akun kita. Nanti untuk autentikasi create email password. Nah, emailnya tadi kita menggunakan email controller. Terus passwordnya password controller seperti ini. Kemudian kita bikin kondisi. Kita bikin kondisi di sini. Jika result usernya sambil dari result itu kita beri tag sebagai null. Yang terjadi adalah await Firestore. Kita ambil collection-nya tadi. Collection-nya itu users. Kita akan taruh datanya itu di users. Ini dokumen ID-nya di mana? Result user. Kita ingin menggunakan ID-nya itu berdasarkan apa? Di sini kita menggunakan user ID-nya untuk ID dokumennya. Kemudian kita set. Yang kita set adalah di dalam ID usernya itu apa? Jadi di sini kita buat namanya email. Kalau kita email, kita bisa mendapatkan datanya dari form melalui text controller dari email.tag ini. Terus kita mau menambahkan lagi yaitu user ID. Misalkan result.user UID seperti ini. Jangan lupa kita berikan titik koma di sini. Lalu kemudian kita mau ngarahin kemana? Jadi kita arahnya itu sama seperti ini. Jadi kita copy aja supaya lebih cepat. Vector push.
ini diletakkan di sini, jangan di luar if. Kalau kita letakkan di luar if, itu sama dengan else nanti. Kali kalau ditulisan else. Oke, terus setelah itu kita bisa langsung return, kita kembalikan lagi ke fungsi user from Firebase yang tadi ada di atas. Result.user ini, terus kita beri titik koma. Sudah. Di sini ada error. Kita lihat dulu errornya di mana. Sini kita lihat value-nya dari. Oh iya, kita perlu menambahkan di sini user modelnya teman-teman ya. Jadi setelah filter ini bukan void, tapi kita berikan user model karena kita juga menggunakan model untuk sync in-nya atau sync up-nya. Nah, di sini kita sudah membuat fungsinya, kemudian kita tinggal melakukan registrasi ya. Jadi kita menuju ke bagian tombol registrasi, register. Nah, di sini terus kita bikin, sebelum kita mau memberikan registrasinya, kita bikin kondisi dulu. Ini if form k dot current state dot validate. Ini yang terjadi apa kalau kita formnya sudah validasi, nah kita masukkan create email password context ini. Nah, seperti ini tampilannya. Dan ini sudah secara otomatis bisa. Coba kita bikin akun bebas. Kita bikin percobaan @gmail.com. Kita bikin passwordnya admin 123. Oke, kita cek apakah. Oke, di sini ada tulisan inisial. Oke, di sini bisa. Oh iya, di sini sudah. Di sini akan muncul dengan ID seperti ini. Kita bisa sambil cek di bagian users. Nah, sudah masuk. Coba kita melakukan percobaan lagi. Kita mau bikin aku suka gmail.com. Ini juga kita registrasi. Nah, sudah. Kalau kita refresh, maka sini juga akan secara otomatis menambah. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sini sudah ada debugnya kalau berhasil semua. Jadi kita tinggal login lagi, dan itu kita telah menyelesaikan implementasi login, panggil collection firestore, dan kemudian logout. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah paparan saya mengenai materi pada siang hari ini. Mungkin langsung saja saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Dan terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.